Di boong. Moments later. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nur Aulia Rofiq dari Prodi Ilmu Administrasi Negara dengan NIM 0488777487. Dalam video ini, saya akan mempraktikkan secara langsung bagaimana solusi inovatif dan strategi implementasinya untuk mengatasi permasalahan pelayanan publik, khususnya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, atau disebut dengan Disduk Capil Kabupaten Bandung. Yuk kita mulai. Coba bayangkan, Anda harus mengurus KTP dan kartu keluarga. Anda sudah bangun pagi-pagi, datang langsung ke kantor Disduk Capil, tapi antrian sudah mengular panjang. Lalu kuota online sudah habis sebelum jam dibuka. Bahkan setelah menunggu berhari-hari, dokumen Anda belum juga selesai. Ini bukan cerita fiksi, ini cerita nyata pengalaman saya dan banyak warga Kabupaten Bandung lainnya. Ada 3 masalah yang saya temukan. Pertama, waktu pengurusan KTP dan KK yang sangat lama, bisa berminggu-minggu bahkan bisa berbulan-bulan. Yang kedua, informasi persyaratan yang tidak konsisten. Petugas 1 bilang A, petugas 2 bilang B. Yang ketiga, sistem antrian online yang sering error dan kuota habis sebelum jamnya. Dampaknya serius loh. Warga jadi tidak bisa akses layanan lain seperti pendaftaran sekolah, pembuatan rekening bank, pengurusan BPJS, bahkan keperluan untuk bekerja. Dan yang paling terpinggirkan adalah masyarakat yang kurang mampu dan tidak melek teknologi. Nah, untuk semua masalah itu, saya menawarkan solusi yang saya sebut Sidukca. Sidukca yaitu sistem inovasi terpadu, Dukcapil, cepat, dan akuntabel. Ide besarnya adalah menggabungkan pelayanan digital yang andal dan pendekatan jemput bola ke masyarakat. Sidukca terdiri dari 3 komponen utama. Komponen pertama yaitu aplikasi mobile Dukcapil Bandung. Aplikasi mobile yang stabil dan mudah digunakan bukan sekadar antrian online biasa. Warga bisa upload berkas dari rumah, melacak status dokumen secara real time, dan dapat notifikasi otomatis kalau dokumen sudah jadi. Tidak perlu bolak-balik ke kantor hanya untuk mengecek status. Komponen kedua yaitu gerai layanan keliling di kecamatan. Secara terjadwal, petugas di Dukcapil hadir seminggu sekali atau 2 kali di setiap kecamatan secara bergilir. Jadi, untuk lansia, ibu hamil, warga yang tidak punya kendaraan tetap bisa dilayani tanpa harus jauh-jauh pergi ke kantor pusat. Komponen yang ketiga yaitu panduan persyaratan yang seragam dan bisa diakses di mana saja seperti di aplikasi, website, dan dicetak di papan. Maksudnya, di papan informasi di setiap kantor kecamatan tidak ada lagi cerita petugas 1 bilang A dan petugas 2 bilang B. Solusi Sidukca ini bukan sekedar ide random ya, ada teori. Saya menggunakan 3 landasan teori dalam manajemen pelayanan publik. Teori pertama yaitu New Public Service atau NPS dari Den Haag and Den Haag 2003. Pertama, teori New Public Service dari Den Haag dan Den Haag yang menegaskan bahwa pemerintah harus melayani warga, bukan sekadar mengelola prosedur. Sidukca menetapkan prinsip ini dengan cara pemerintah yang aktif mendekati warga lewat gerai keliling, bukan warga yang berjuang mendatangi kantor. Teori yang kedua adalah Serpiqua dari Jet Hamel, Parasuraman, dan Berry 1988. Kedua, model Serpiqual dengan 5 dimensi kualitas layanan. Masalah di Dukcapil menyentuh dimensi reliability, responsiveness, dan asuransi serta empati. Sidukca menjawab semuanya. Aplikasi mobile memperbaiki reliability dan responsiveness. Standarisasi persyaratan memperkuat asuransi. Dan gerai keliling adalah wujud nyata empati pemerintah kepada warga. Teori yang ketiga adalah Good Governance dari Duyanto 2008. Prinsip Good Governance dari Duyanto yang menekankan transparansi dan akuntabilitas. Sidukca transparan karena warga bisa memantau sendiri status berkasnya, dan akuntabel karena ada rekam jejak digital dari setiap proses layanan. Sekarang, bagaimana cara menjalankan Sidukca ini? Saya membagi implementasinya menjadi 3 tahap yang terukur. Tahap pertama yaitu bulan ke-1 sampai bulan ke-3 dengan persiapan. Di sini kita menyusun SOP baru yang seragam untuk semua petugas, mengembangkan aplikasi mobile beta, dan melatih petugas bukan hanya soal sistem tapi juga perbaikan sikap pelayanan. Tahap kedua yaitu bulan ke-4 sampai bulan ke-5 mengenai uji coba terbatas.
Aplikasi diluncurkan di beberapa kecamatan. Contohnya, gerai keliling mulai beroperasi dan kita kumpulkan feedback dari warga dan petugas untuk perbaikan. Tahap ketiga yaitu bulan ke-7 dan sampai bulan ke-12, perluasan dan evaluasi. Layanan diperluas ke seluruh kecamatan di Kabupaten Bandung. Lalu dilakukan evaluasi menyeluruh, yaitu mengukur waktu rata-rata penyelesaian dokumen, jumlah pengaduan, dan tingkat kepuasan warga. Pihak yang terlibat mencakup Disdukcapil sebagai aktor utama, Kominfo untuk mengembangkan aplikasi, pemerintah kecamatan dan kelurahan sebagai mitra lapangan, ombudsman sebagai pengawas eksternal, serta masyarakat yang dilibatkan secara perencanaan melalui survei dan FGD. Kalau Sidukca ini berhasil diterapkan, dampak positifnya nyata banget. Buat warga, yang pertama, waktu pengurusan dokumen jadi jauh lebih cepat dan pasti. Tidak ada lagi menunggu berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan. Kedua, warga yang selama ini terpinggirkan, lansia, ibu hamil, warga daerah terpencil tetap bisa dilayani, terlewat gerai keliling tanpa perlu kantor pusat yang jauh. Yang ketiga, kepercayaan publik kepada pemerintah meningkat karena pelayanan menjadi transparan dan akuntabel. Rekam jejak digital membuat setiap proses bisa dipertanggungjawabkan. Dan yang paling penting, solusi ini inklusif karena tidak hanya mengandalkan teknologi, warga yang tidak melek digital pun tetap punya jalur layanan melalui gerai keliling yang bersifat offline. Sebelum saya tutup, saya ingin menegaskan satu hal penting. Solusi Sidukca ini bukan solusi yang muluk-muluk atau hanya sekedar di atas kertas. Ini solusi yang realistis, bisa dilakukan secara bertahap, dan yang paling penting, berorientasi pada warga. Karena pada akhirnya, seperti yang diajarkan oleh Den Haag and Den Haag, pelayanan publik yang baik itu bukan soal seberapa canggih sistemnya, tapi seberapa terasa manfaatnya bagi warga yang membutuhkan. Baik, video kali ini saya akhiri sampai di sini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.